Alhamdulillah wafaqa man syaa fi ta'atihi min ibadihi al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kataba as-sa'adatu liman amila bi syar'ihi al-qawim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'asallahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala zarratin min kibrin. Rawahu Muslim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita kembali mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak bosan-bosannya memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal ibadah yang insya Allah akan menjadi bekal kita menghadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengucapkan salawat pada beliau karena itu merupakan hubungan antara kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kembali Allah mengundang kita datang ke masjid sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Jumu'ah. Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai' ila akhirul ayat. Tadi pembawa acara kita merangkap sebagai imam kita telah mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah hampir ke penghujung Zulqa'dah. Dan bahkan saudara-saudara kita yang mampu, 220.000 jamaah, calon jamaah haji Indonesia sudah berangkat. Pelan-pelan tapi pasti menuju Makkah Al-Mukarram. Kita hanya berdoa kepada Allah, Ya Rabb, Allahumma ja'al lahum
Al-Hajjul Mabrur. Ya Allah, jadikanlah haji saudara-saudara kami 221.000 orang itu yang memang sudah ada yang meninggal menjadi haji mabrur. Karena haji mabrur itu balasannya dari Allah surga, dan kembali sebanyak itu warga Indonesia dengan gelar haji mabrur. Na'udzubillah wa syukru ilallah. Ini akan menjadi keberuntungan bagi negara tercinta Indonesia ini. Karena perilaku akan berubah setelah naik haji. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini mohon izin kepada jemaah untuk menyampaikan di luar daripada konteks haji, yaitu kesombongan membawa iblis disebut dengan laknatullah, dan orang yang mengaku Tuhan adalah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah, yang oleh Allah diperintahkan untuk diselamatkan jasadnya sebagai pelajaran untuk orang-orang yang hidup sesudahnya. Fir'aun dan iblis laknatullah adalah orang yang paling sombong yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi ayat yang disampaikan sebagai dasar untuk khutbah ini ialah surat Al-Baqarah ayat 34. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, lil malaikati isjudu li Adam, kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Selanjutnya, fasajadu, maka malaikat pun sujud, dalam pengertian memberi hormat kepada Adam, makhluk baru yang datang ke surga setelah iblis dan malaikat itu sendiri. Tapi ada satu yang tidak mau, illa iblis. Yang tak mau memberi hormat pada Adam ialah iblis. Kenapa? Aba wastakbara, enggan, dan dia menjadi sombong. Akibatnya, wa kana minal kafirin, dan iblis adalah makhluk yang tersesat dan akan menyesatkan anak cucu Adam, kita yang ada sekarang ini. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kenapa iblis tak mau? Ini jawabnya spontan di dalam Al-Quran. Diperintah sujud artinya hormat, bukan seperti sujud kepada Allah, bukan. Apa kata iblis? Laknatullah. Ana khairum minhu. Saya lebih baik dari dia, dari Adam. Di sinilah letak kesombongannya. Perintah Allah. Khalaqtani, aku dijadikan minan nar, dari api. Wa khalaqtahu min tin, tapi Adam dijadikan dari tanah. Kata iblis, inilah yang menyebabkan saya tidak mau hormat kepada Adam. Saya lebih baik daripada dia. Saya dari api, kata iblis, dan Adam dari tanah. Padahal yang menyuruh hormat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis yang pada mula termasuk makhluk pertama diciptakan Allah di surga, iblis dan malaikat akhirnya menjadi yang terkutuk. Maka kita disuruh membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita berselindung diri kepada Allah dari syaitan yang terkutuk, karena dia tidak
mau anak cucu Adam ini masuk neraka bersamanya. Maka iblislah yang mentransfer kesombongannya kepada anak cucu Adam. Bahkan korban pertama adalah Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, terutama yang suka membaca surat Yasin. Bukankah aku telah memberi ingat kepadamu? Janganlah kalian sembah iblis itu, karena dia adalah musuhmu yang nyata. 60 Yasin. Menjadi makhluk terkutuk, dan dia tidak akan pernah masuk surga lagi. Karena pintu tobat sudah tertutup untuknya selama-lamanya. Tentu kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhati-hati dan berhati-hatilah godaan iblis yang membawa Nabi Adam keturunannya sampai kepada umat Nabi Muhammad menjadi orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Kemudian kita pindah kepada yang kedua, Fir'aun. Salah satu raja Mesir. Fir'aun itu adalah gelar bagi raja-raja Mesir. Disebut Fir'aun. Fir'aun sudah sangat keterlaluan. Apa keterlaluannya? Ana rabbukumul a'la. Saya ini, katanya kepada kaum Qibti dan Bani Israel, adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada lain Tuhan selain aku. Maka Allah Subhanahu wa taala mensiapkan Nabi Musa untuk meluruskan kembali Fir'aun. Setelah Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi rasul, kemudian beliau memohon kepada Allah, "Ya Allah, saya ini bicaranya kurang lancar. Mohon angkat abang saya Harun. Kami berdua akan menghadapi Fir'aun." Ya, diangkatlah Harun menjadi nabi sesudah Musa alaihissalam. Setelah diberikan 9 tanda-tanda kerasulan kepada Nabi Musa, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, "Izhab ila Fir'aun innahu la yatgha." Pergilah engkau Musa temui Fir'aun, karena dia sudah kebablasan, sudah merusak orang lain. Sebab untuk mengekalkan kedudukannya di dunia sebagai seorang maharaja, maka dia memerintahkan kepada tentaranya, bunuh semua anak laki-laki yang lahir. Ini bisikan daripada orang pintar waktu itu. Kekuasaan Tuhan akan dihancurkan nanti oleh seseorang anak yang akan lahir, dan kami tidak tahu siapa namanya. Nah, inilah perintah. Anak-anak yang baru lahir dari rahim ibunya, apa salah dan apa dosanya, menjadi korban untuk kebiadaban Fir'aun demi kekalnya jabatan Fir'aun. Nah, ini izhab, pergilah ila Fir'aun, pada Fir'aun, innahu tagha, dia sudah kebablasan, sudah. Bukan hanya membunuh anak-anak yang tak berdosa, tapi juga dia menjadi Tuhan. Tapi apa daya, Tuhan dilawan. Dia tenggelam di dalam laut merah, megap-megap, nggak bisa bernapas. Akhirnya mati di situ, dan diperintahkan oleh selamatkan jasadnya. Dan menurut salah seorang orang besar Simandolak yang ada di Pulau Riau, Hasan Basri namanya, beliau pernah menyampaikan khutbah, saya sudah melihat jasad Fir'aun itu, katanya. Tingginya sekian,
lapak dadanya ini sekian hasta. Ini orang menolak sendiri yang menjadi saksi sampai ke Mesir dia. Jadi karena kesombongan hancur kehidupan. Oleh karena itu, apa kata Nabi? Kata Allah malah di dalam surat Al-Luqman ayat 18, Allah mengingatkan kita umat Muhammad ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'assir haddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Apa artinya ini? Dan janganlah kamu memalingkan pandangan dari manusia karena sombong. Dan jangan pula kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan orang-orang yang membanggakan diri. Luqman 18. Kemudian saya tambah satu ayat Quran untuk menguatkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha. Innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Janganlah kalian berjalan di atas bumi ini dengan sombong. Karena sesungguhnya kesombonganmu tidak akan dapat menembus bumi dengan dirimu. Dan tidak akan mampu kamu dengan sombongmu setinggi gunung. Al-Isra atau Bani Israel 17 ayat 37. Jadi istilah anak-anak muda sekarang, busuk gaya sanuro, menyapo ndak omua, disapo ndak babuni. Kemudian Nabi kita sendiri yang sangat cinta kepada kita umatnya ini, dalam hadis tadi menyebutkan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Nah, coba bayangkan, mari kita sadari betul. Man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Orang yang ada hanya sebesar atom rasa sombong di dalam hatinya tidak akan masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kumpulan hadis Sahih Muslim ini diriwayatkan oleh Muslim. Jadi oleh sebab itu mari kita mengambil manfaat tiap kita berkumpul di hari Jumat yang mulia ini adalah untuk kehormatan dan kemuliaan kita sebagai umat Muhammad. Dan yang terakhir ada sebuah hadis. Ini amal yang ringan, tapi sebenarnya perlu konsisten. Kata orang kini perlu istiqomah. Apa? Ada suatu hari ada suatu hari kata begini Rasulullah, datanglah kepadaku Jibril. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, kalau ada orang yang berselawat padamu satu kali, maka selawatnya dijawab oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat sekali kita mengucapkan selawat pada Nabi. Masya Allah. Dan
Bila seseorang didoakan oleh 70.000 malaikat kerana mengucapkan salawat kepada dirimu ya Rasulullah, maka orang ini adalah menjadi anggota yang masuk ke dalam syurganya Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani fihi wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibu da'awati wa qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.